Perkenalkan, nama saya Aziza Nabila Chandra. Di sini saya bersama rekan saya Mardianto. Nah, di sini kami akan bahas tentang reksadana syariah. Nah, reksadana syariah merupakan salah satu bentuk investasi untuk menjaga aset agar tidak tergerus inflasi. Nah, dengan berinvestasi sendiri, uang kita bukan hanya aman, tapi akan berkembang. Saat ini, pilihan jenisnya sudah semakin banyak. Hal ini memudahkan calon investor untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan. Jenis reksadana syariah ini banyak dipilih oleh umat Islam karena bebas riba. Nah, dengan berinvestasi syariah, aset dapat berkembang sesuai konsep Islam. Dana ini juga dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat karena digunakan untuk mengembangkan usaha sehingga lebih produktif dan menguntungkan. Nah, sekarang kita beralih ke jenis reksadana syariah. Adapun jenis investasi reksadana syariah yang bisa menjadi pilihan kita. Yang pertama, reksadana syariah pasar uang. Nah, reksadana syariah pasar uang ini merupakan reksadana syariah yang hanya melakukan investasi dengan instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan jangkanya biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian kita ke reksadana syariah saham. Jenis kedua ini merupakan reksadana syariah dengan investasi paling sedikit, hanya 80% dalam bentuk ekuitas dari efek syariah. Kemudian yang ketiga, reksadana syariah campuran. Investasi reksadana syariah yang pada efek ekuitas berpendapat tetap dan pasar uang dalam negeri dengan jumlah tidak melebihi 79% nilai aktiva bersih. Kemudian yang keempat, reksadana syariah pendapatan tetap. Nah, reksadana syariah pendapatan tetap dengan jumlah paling sedikit 80% aktiva bersih dan pengelolaannya dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap. Kemudian yang kelima, reksadana syariah terproteksi. Jenis investasi ini minimal 70% nilai aktiva bersih bentuk efek syariah pendapatan tetap sedang. 30% lainnya berupa saham syariah di bursa efek luar negeri. Nah, adapun manfaat reksadana syariah itu sendiri. Sebelumnya, saya telah menyinggung bahwasanya reksadana syariah merupakan investasi bebas riba. Reksadana syariah merupakan investasi bebas riba karena mengikuti prinsip dasar syariah. Nah, riba sendiri adalah salah satu transaksi yang pastinya kita tahu semua bahwasanya riba sangat-sangat terlarang dalam Islam. Dengan prinsip tersebut, investasi ini merupakan pilihan terbaik. Kemudian, manfaat reksadana syariah sendiri yang kedua adalah sesuai syariat Islam. Dengan reksadana jenis syariah, maka dalam menjalankan investasi berdasarkan nilai Islami yang mengedepankan prinsip amanah dan kepercayaan, baik pemilik modal, manajer investasi, maupun pihak yang menggunakan dana harus saling terbuka. Kemudian manfaat yang ketiga, reksadana syariah merupakan reksadana yang nyaman, tenang, dan aman. Kenapa saya bilang begitu? Karena reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi dengan ketentuan syariat Islam, maka aman dan membuat investor merasa tenang. Prinsip ini yang menjadikan banyak muslim memilihnya. Kemudian manfaat reksadana syariah yang keempat, yang pastinya halal. Dalam Al-Quran sudah disebutkan transaksi halal dan haram. Reksadana jenis ini mengacu pada ketentuan tersebut sehingga dipastikan halal dan tidak tercampur dengan transaksi haram. Kemudian manfaat reksadana syariah yang kelima, mengandung nilai sosial. Nah, prinsipnya adalah menitipkan modal untuk dikembangkan oleh pelaku usaha yang membutuhkan. Dengan demikian, terdapat nilai sosial yang dilakukan oleh pemilik modal atau investor untuk membantu pengusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, prinsip nilai sosial dan saling membantu dalam kebaikan merupakan nilai plus dari investasi dalam bentuk reksadana syariah. Karena kesadaran masyarakat yang terus meningkat untuk berinvestasi dan saling membantu menjadikan ekonomi masyarakat cepat berkembang. Pemilik modal juga bisa mendapatkan keuntungan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mardianto. Di mana saja kalian bisa membeli reksadana syariah pasar uang? Yang pertama itu kita bisa membelinya di agen penjual efek reksadana dari bank konver ataupun syariah. Tapi kalau kita sekarang membahas reksadana syariah, maka kita membelinya di bank syariah. Kedua itu kita bisa membelinya di sekuritas. Apa sih sekuritas? Sekuritas itu adalah suatu perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK. Kemudian kita bisa membelinya dari manajer investasi. Kemudian kita bisa membelinya di supermarket reksadana seperti Xdana, Bareksa, Tanam Duit, dan yang paling terkenal itu Bibit. Kemudian kita bisa membelinya di e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Ketika kita berbicara tentang investasi itu
ibaratkan sebagai lautan. Lautan itu besar dan beragam. Berbagai jenis investasi. Terdapat banyak cara berinvestasi seperti saham, obligasi, properti atau usaha. Kemudian resiko ini kita ibaratkan seperti gelombang yang selalu bergerak. Investasi juga memiliki resiko yang selalu ada. Dalam investasi dapat datang dalam berbagai bentuk, termasuk fluktuasi harga saham, perubahan suku bunga, atau ketidakpastian ekonomi. Waktu sebagai pelayaran. Maksudnya, ketika kita berinvestasi, seperti seorang pelaut yang melakukan pelayaran, kita membutuhkan waktu untuk mencapai tujuan kita. Kemudian, portofolio itu diibaratkan sebagai armada kapal. Sebagaimana seorang pelaut memiliki berbagai jenis kapal dalam armadanya. Anda dapat memiliki beragam investasi dalam portofolio Anda. Di verifikasi portofolio Anda dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan. Kemudian pemahaman dalam berinvestasi itu diibaratkan sebagai navigasi. Navigasi itu ialah penunjuk arah. Seorang pelaut harus memahami bintang, peta laut, dan alat navigasi untuk mencapainya. Demikian pula dalam memahami investasi. Melacak kinerja aset Anda dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman. Karena pemahaman sendiri itu diibaratkan sebagai navigasi. Kemudian tujuan. Tujuan ini diibaratkan sebagai pulau. Seperti seorang pelaut, kita harus memiliki tujuan mencapai pulau tertentu. Begitu juga dengan investasi. Investasi itu harus memiliki tujuan yang jelas. Apakah Anda berinvestasi untuk pensiun, pendidikan anak, atau tujuan lainnya? Tujuan akan membimbing strategi investasi Anda. Yang terakhir tuh pendekatan. Pendekatan itu ibaratkan sebagai cuaca. Cuaca di laut selalu berubah dan demikian juga dengan kondisi pasar keuangan. Anda perlu memiliki rencana dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan cuaca dan perubahan pasar. Sekian dari saya. Terima kasih.